Puji nama Tuhan. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan pada saat pagi hari ini, saudara, karena berkat dan rahmat-Nya kita boleh dipertemukan kembali di tempat ini untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang kasih, untuk itu sebelum kita mulai ibadah kita, mari saudara kita siapkan kehidupan kita yang terbaik untuk kita persembahkan, untuk memberi yang terbaik melalui puji-pujian kita, hati kita kepada Tuhan pagi hari ini, saudara. Mari kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian buat Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini, karena kita boleh ada sampai saat ini. Semua hanya berkat kemurahan Tuhan.
Segenap hidup kami persembahkan bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang baik dan sungguh baik bagi hidup kami. Allah yang menyatakan kasih dan kemurahan-Nya yang lebih dari hidup. Kalau pagi hari yang diberkati Tuhan, kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih. Itu semua karena bukti pemeliharaan-Mu Tuhan yang Kau kerjakan bagi hidup kami. Layakkan kami semua pagi hari ini. Ampuni setiap salah dosa kami, baik kami yang berkumpul di tempat ini, baik saudara-saudara kami dari rumah, melalui live streaming yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah kekudusan Tuhan menjadi bagian hidup kami. Pagari tempat kami semua dengan malaikat-Mu, dan bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Biarlah pengurapan-Mu yang baru, hikmat dan otoritas Engkau nyatakan kepada para pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini Tuhan Engkau percayakan berdiri menjadi salon berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus, biarlah pribadi-Mu yang berkemenangan Tuhan, yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kaki dian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap karya Roh Kudus-Mu, dewasakan, murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan di setan, roh-roh yang jahat, pikiran membaro seadanya. Setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan keluar darah tulis berkuasa. Urang dalam mesik dan dalam mesik. Tancapkan pagi salib-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Sehingga ibadah kami pagi hari ini, ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ambil alih ibadah kami. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, silakan duduk. Kita akan memuji-muji nama Tuhan pagi hari ini. Saudara percaya Tuhan kita maha besar? Amin. Amin saudara. Kalau kita percaya, mari kita ceritakan, mari kita tunjukkan melalui puji-pujian kita bahwa kita mau menyerukan bahwa Tuhan kita maha besar. Mari kita angkat pujian kita yang pertama saja untuk kita semua bangkit berdiri. Sebab Tuhan maha besar. Tuhan
besar. Dia adalah sumber kekuatan saya dan saudara. Amin. Amin saudara. Mari kita angkat pujian kita yang kedua, katakan, Tuhan, Engkau kekuatan kami. Allah sumber kekuatan kita, dan kita menyatakan itu pagi hari ini. Kita angkat pujian kita yang kedua. Saudara yang terkasih, karena setiap puji-pujian kita pagi hari ini benar-benar menjadi kekuatan bagi saya dan saudara untuk tetap bertahan di akhir-akhir zaman ini. Dan mari saudara, kita persiapkan kehidupan kita. Kita memberikan persembahan kita pagi hari ini. Karena Tuhan Yesus telah memberi yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Begitu mari kita balas kebaikan Tuhan dengan memuliakan namanya melalui pujian kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal kehidupan kami lebih dari yang kami tahu Tuhan. Dan kami mengakui kami memerlukan Engkau Tuhan. Apa
bahwa sesungguhnya kami memerlukan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena tanpa Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Namun hanya karena kekuatan daripada Tuhan, pagi hari ini kami boleh berdiri dalam keadaan sehat kuat karena anugerah-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini kami telah memuji, mempermuliakan akan nama-Mu Tuhan. Kiranya setiap pujian kami menyenangkan akan hati-Mu Bapa, dan menjadi kekuatan sukacita bagi kehidupan kami yang ada pada saat pagi hari ini. Dan kami akan mau persembahan kami pagi hari sebagai tanda kami beribadah kepada-Mu Bapa. Berikan kami hati yang tulus memberi akan persembahan ini, karena kami tahu apa yang kami punya di dunia ini Tuhan adalah sementara, dan itu adalah milik Tuhan. Dan kami mau belajar mengembalikan milik Tuhan dengan segenap hati kami, karena Engkau Allah yang selalu memberkati kehidupan kami Tuhan. Di saat kami akan memberi persembahan ini, kami sadar kuasa iblis kegelapan tidak senang, tidak tinggal diam untuk merongrong akan kehidupan hati pikiran kami, memberi kami hati yang menimbang-nimbang, memberi kami hati yang tidak tulus ikhlas dalam memberikan persembahan ini Bapa. Seberapa kami hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu pagi hari ini, sehati kami patahkan, tolong hancurkan setiap pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis setan, engkau keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami anak-anak yang sementara berdiri melayani Engkau. Engkau tetap urapi kami hingga pelayanan kami selesai pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami siap memberikan persembahan ini. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, persembahan akan dijalankan. Dan pada persembahan yang dijalankan itu ada keterangan masing-masing, dan sambil persembahan kita jalankan, kita akan dengan sebuah pujian buat Tuhan. Kita semua yang ada pada saat pagi hari ini. Mari saudara, siapkan kehidupan kita menerima firman Tuhan pagi hari ini yang menjadi kekuatan dan pegangan kita dalam melangkah dalam kehidupan ini. Siapkan bejana kita yang terbaik untuk diisi dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tata pujian buat Tuhan. Kami yang ada pada saat pagi hari ini. Untuk itu biarlah bejana kami selalu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil, Bapa yang kami sapa, Bapa yang kami sebut dalam nama Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hatimu, sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga dalam firman-Mu yang selalu kami dengar, itu bukan hadir dalam sebuah logos dalam hidup kami, tetapi menjadi rema Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi inspirasi kemenangan dalam hidup kami. Urapi hamba firman, urapi semua yang mendengarkan kebenaran Allah hari ini, sehingga kami sama-sama
diberkati oleh Tuhan. Kuduskan kami, ampuni dosa kami. Kalau ada kuasa kegelapan, iblis setan, roh jahat, roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami, untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah, kami bersatu hati, katakan tolak, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus keluar darah tulis berkuasa. Urah dalam sik dan dalam sikap. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi kami melalui firman-Mu. Kami sudah siap sedangkan firman Allah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semua pagi hari yang diberkati Tuhan. Shalom Elohim. Sekali lagi Shalom Elohim. Puji Tuhan saudara, tidak terasa hari ini, hari Minggu tanggal 29 November 2020 kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berada dalam hadirat Tuhan. Tidak terasa berapa hari lagi kita, jika Tuhan kehendaki, kita akan masuk bulan Desember. Dan saudara, tidak terasa kita akan melewati tahun 2020. Itu semua anugerah dan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Mari tidak berlambatan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar firman Allah. Kita buka kitab kita dalam Bilangan pasal yang ke-6. Dalam Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 sampai pada ayat yang ke-27. Bilangan pasal yang ke-6, ayat 22 sampai pada ayat yang ke-27. Kalau sudah menemukan ayat ini, mari saudara kita baca bersama-sama. Karena pada waktu kita baca firman, kita diberkati, apatah lagi mengaplikasikannya dalam hidup kita. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. 3, 2, 1. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberikan kepada orang, memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin. Silakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26 ini adalah doa berkat yang banyak kali digunakan hamba Tuhan. Baik di dalam doa nikmat, doa penutup, ataupun dalam prosesi ibadah pernikahan, pemberkatan nikah yang kudus. Maka pada waktu gembala sidang atau hamba Tuhan menumpangkan tangan kedua mempelai, maka seringkali perkataan ayat 24 dan 26 ini itu disampaikan. Dengan harapan saudara supaya berkat Tuhan bisa terjadi bagi orang yang mengikut ibadah itu. Dan juga bagi kedua mempelai yang ditumpangkan tangannya dan diucapkan daripada berkat Tuhan. Kita Bilangan saudara berbicara banyak hal tentang aturan-aturan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan bangsa Israel melalui kehidupan Nabi Musa. Pada waktu mereka sudah keluar dari Mesir, dari Gosen, menuju ke tanah perjanjian itu, maka Anda akan mendapatkan waktu Anda lihat di rumah dalam Bilangan pasal pertama, Tuhan menyuruh Musa untuk menghitung daripada bangsa Israel. Waktu awal mereka keluar Exodus saudara, jumlah mereka 2.500.000 orang. Dan sementara dalam perjalanan Nabi Musa akan masuk ke tanah perjanjian itu, maka Tuhan menyuruh Musa untuk menghitung daripada jumlah mereka. Selain saudara mengetahui jumlah mereka, Tuhan menghitung daripada jumlah orang Israel pada saat itu untuk menempatkan mereka sesuai dengan nama sukunya. Ada 12 suku daripada Israel, dan satu suku dikhususkan adalah kaum Lewi yang mempunyai perkemahan yang dekat saudara dengan Baitul Muqaddis,
yang merupakan tempat bertemu Allah dengan bangsa Israel selama perjalanan 40 tahun. Sehingga dalam bilangan pasal yang kedua, Anda akan mendapatkan bangsa Israel akan disuruh oleh Tuhan supaya mereka ke perkemahan mereka masing-masing menurut nama, menurut fam mereka. Tidak boleh saudara Sem pergi ke tempatnya Yafet, atau Yafet pergi ke tempatnya Sem. Tapi di mana tempat kemahnya Sem, maka orang-orang Sem harus ada di sana. Di mana tempatnya Yafet, maka orang-orang Yafet juga harus ada di sana. Tidak boleh ada yang tertukar. Dalam bilangan pasal yang ketiga, Anda akan mendapatkan bagaimana Tuhan mengkhususkan kepada kaum Lewi, kepada Bani Kehat di dalam hal melayani Tuhan. Dan bilangan pasal 4 Anda akan menemukan bagaimana Tuhan menyatakan sudah perintah kepada Nabi Musa tentang alat-alat yang terdapat di dalam Baitul Muqaddas. Di dalam bilangan pasal yang kelima Anda akan menemukan peraturan-peraturan yang harus dilakukan bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, tanah-tanah itu. Sehingga bilangan pasal yang ke-6 dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-27 yang tadi kita sudah baca, Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa menyampaikan kepada imam besar Harun dan anak-anaknya bagaimana cara mereka memberkati bangsa Israel. Ibadah yang ada dan saya perbuat adalah ibadah yang sesuai tabernakel. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Itulah tujuan tabernakel dibuat, supaya Allah bisa bertemu dengan umat Israel melalui mediator seorang imam besar yang bertemu dengan Allah yang hidup. Bagaimana dalam Ibrani 8 dan Ibrani pasal 9, penglihatan Paulus di sorga dan di bumi hanya satu model ibadah, yaitu ibadah yang sesuai dengan tabernakel. Dalam Mazmur 100, saudara, luar biasa. Raja Daud menggambarkan bagaimana orang datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sesuai dengan tabernakel adalah ibadah yang dilakukan dengan penuh kesungguhan hati dengan pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 100, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan hati bersyukur. Saudara dan saya hari ini bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur saudara, Tuhan baik. Banyak orang tidur malam tapi Tuhan tidak bangunkan pagi hari. Itu otoritasnya Tuhan. Kalau Anda masih diberikan sadar untuk bangun, berarti kemurahan Tuhan masih ada dalam hidup. Banyak orang yang gak bisa tidur sehingga minum obat tidur, akhirnya overdosis dan kemudian tidur untuk selama-lamanya. Tapi Anda dan saya orang-orang yang di dalam Tuhan akan mengalami berkat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kita. Orang yang datang beribadah Tuhan jamin dengan berkat ibadah. Itulah sebabnya ibadah yang Anda dan saya perbuat dalam semua season itu penting. Jangan datang setelah lewat daripada doa pembukaan. Tuhan tak ngusir Anda, mohon maaf. Silakan keluar karena sudah lewat doa pembukaan. Nah. Tapi doa berkat pada waktu kita membuka sebuah ibadah, artinya kita melandaskan ibadah itu, melandaskan kehidupan kita. Kolose 3 ayat 17, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau berbicara tentang makna daripada berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya terjadi waktu seorang hamba Tuhan mengangkat tangan dan mengucapkan berkat bagi jemaat. Tapi berkat yang disampaikan itu adalah sebuah berkat yang rema, yang terus hadir dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Dalam situasi apapun, kapanpun saudara, berkat Tuhan itu tetap relevan. Amin. Itulah sebabnya kalau ada orang pulang dan tidak merasa diberkati Tuhan, dipertanyakan. Karena saudara hamba Tuhan waktu mengangkat tangan dan jemaat menadakan tangannya, berarti berkat Tuhan sementara terjadi. Sama seperti ibadah yang dilakukan di dalam tabernakel itu. Pada waktu imam besar sudah berada, saudara, saya langsung saja untuk singkat masuk ke dalam ruangan mas suci itu.
Setelah dia melewati mesbah dupa dan mempersembahkan dupa-dupaan bau-bau harum yang menyenangkan hati Tuhan, maka kemudian imam besar masuk ke dalam ruangan mas suci itu. Pada waktu dia masuk ke dalam ruangan mas suci itu, dia memercikkan 7 kali, saudara, darah pada bokor emas, darah binatang pada bokor emas itu. Setelah itu dia berlutut. Dia mendengarkan suara daripada Tuhan. Apa yang menjadi mau Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Setelah itu dia keluar. Dia berada pada pintu kemah atau pintu roh. Kemudian dia memercikkan sisa darah pada bokor emas itu. Setiap umat Tuhan yang kena dengan darah itu diberkati. Tapi setiap umat Tuhan yang tidak kena dengan darah korban itu, mereka tidak diberkati. Saya mau katakan hari ini, saudara, begitu banyak fakta dan kenyataan. Ada orang, mohon maaf, belum selesai ibadah sudah pulang. Sehingga saudara Tuhan tegur. Dia kembali lagi, saudara, karena ditegur Tuhan di perjalanan, dia kembali minta ampun sama Tuhan. Dan hamba Tuhan berdoa, Tuhan ampuni dia. Karena dia tidak mengikuti ibadah secara kolektif, tidak mendapatkan akan berkat Tuhan dalam kehidupannya secara final. Sehingga pada waktu dia ditumpangkan tangan minta ampun kepada Tuhan, Tuhan lepaskan sakit yang diderita. Saudara, menjadi pelajaran yang penting. Saya percaya hari ini darah korban binatang yang berbicara dari Yesus, itulah yang akan memberkati hidup kita. Roma 5 ayat 9 katakan, kita dibenarkan oleh darah Yesus. Darah Yesus berbicara tentang penebusan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Darah Yesus berbicara tentang kemenangan Yesus yang diaplikasikan dalam hidup kita waktu dia menang di atas kayu salib. Sehingga kalau Anda dan saya ingin merasakan kemenangan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, maka tangkap sebuah kehadiran Tuhan dalam sebuah ibadah. Itulah sebabnya 3 hal yang penting yang dikatakan dalam ayat ini. Dalam ayat 24 katakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bagian yang pertama, saudara, makna daripada berkat Tuhan yang menyatakan berkat itu bukan manusia, tapi adalah Tuhan. Seorang hamba Tuhan hanya dipakai bibir mulutnya untuk menyampaikan berkat itu. Sama seperti imam besar Harun dan anak-anaknya hanya dipakai untuk menyalurkan berkat Tuhan itu. Tapi berkat Tuhan itu berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kata berkat dalam bahasa aslinya adalah sebuah kata kerja. Baik dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu, saudara, dibaca dari kanan ke kiri. Beda bahasa Indonesia, dari kiri ke kanan. Tapi bahasa Ibrani dari kanan ke kiri. Dan saudara, arti daripada berkat itu, baik dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggris, artinya berkat yang terus menerus hadir dalam hidup kita. Kita mau hidup kita diberkati secara jasmani, dan kita mau, saudara, hidup kita diberkati secara rohani. Banyak orang yang merasa mereka diberkati, tapi tidak menikmati berkat. Luar biasa, saudara, kalau dalam Amsal pasal 3, kita lihat kebenaran Allah. Dalam Amsal pasal 3, Anda lihat. Amsal pasal yang ketiga, dalam ayat yang kedua mulai dikatakan begini, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kalau Tuhan memberikan umur panjang, Tuhan memberikan sejahtera. Kata sejahtera itu, saudara, artinya menikmati. Tuhan berikan berkat dan kita nikmati berkat. Seperti apa tadi yang saudara Yemima katakan sebagai song leader. Kita tidak akan bawa, saudara, semua apa yang kita miliki dalam dunia dalam kehidupan yang kedua. Sebab apa yang semua yang ada dalam dunia ini sifatnya semu, sifatnya sementara.
Dan kita semua hanya ngontrak di dunia ini. Kita semua yang diberikan Tuhan itu hanya hak pakai. Legalitas hukumnya dan dominnya Tuhan dinyatakan dalam semua apa yang Tuhan nyatakan. Kalau Tuhan memberkati kita secara jasmani, Dia juga akan memberikan sejahtera. Dia memberikan umur panjang, Dia memberikan damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Sehingga saudara, kita akan bersyukur dengan semua porsi yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Kita tidak akan melampaui porsinya Tuhan. Kita tidak akan meraih setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi hidup kita dalam standarnya Tuhan. Bukan standar Anda dan saya. Coba lihat di tengah-tengah pandemi ini. Seorang menteri yang sangat kaya itu harus ditangkap. Belanjanya saja sama istrinya 750 juta. Tapi 750 juta itu dalam bentuk barang, kemudian disita oleh KPK. Bayangkan dia disogok 10% daripada proyek. Tapi itu kenyataan. Orang kalau saudara melihat selalu ke atas tidak akan pernah mengucap syukur. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kita akan bersyukur. Kalau Anda diberikan motor dan Anda melihat orang yang diberikan sepeda, Anda bersyukur, Tuhan, Engkau telah berikan saya motor. Ada saudaraku yang hanya naik sepeda, saya bersyukur, Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan setiap targetnya untuk kita mengalami berkat Tuhan itu. Berkat jasmani, berkat lahiriah, kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Dan juga Tuhan katakan perlindungan. Kita tetap berdoa di hari-hari yang terakhir ini, saudara, buat kondisi keamanan yang ada di Indonesia. Lebih khusus polemik politik yang sementara terjadi. Saya masuk di dalam WA intelijen, tapi saya tidak bisa mengekspos kepada Anda. Tapi sebagai gembala saya tetap berdoa supaya biarlah perlindungan Tuhan menyertai kehidupan kita. Apa yang terjadi bagi saudara-saudara kita yang ada di sini itu sangat memprihatinkan. Mengkali yang diekspos di FB ataupun saudara di media sosial yang lain itu tidak terlalu diekspos bagaimana korban yang ada. Tapi saya punya video yang sangat real untuk hal itu. Tapi saya tidak perlu mengekspos itu. Tapi saya berdoa, kita berdoa hari ini, biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bisa terjadi bagi bangsa negara kita. Bisa terjadi bagi kehidupan orang percaya. Kita tetap bebas memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya teringat mimpi daripada Ibu Gembala, saudara. Bagaimana suraku ini akan tenggelam. Dan saya dan Ibu Gembala diingatkan Tuhan, gembalakanlah jemaatku. Artinya saudara, ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kita tidak tahu kapan kematian itu terjadi. Kita tidak tahu bagaimana situasi-situasi yang penting yang akan terjadi. Karena sekarang kita berada pada matra yang keempat. Dan salah satu hal yang dikatakan matra yang keempat itu, kasih banyak orang akan menjadi tawar. Akan terjadi peperangan di sana sini. Tapi itu hanya baru permulaan. Di luar negeri, saudara, panas lagi. Api nuklir dari sebuah negara yang kuat itu mati, saudara, karena bom mobil. Tapi saya percaya ini kegenapan firman. Tidak ada tempat yang aman dalam dunia ini. Hanya satu tempat yang aman, waktu kita berada dalam Tuhan. Mazmur 90, Mazmur 46. Itu berbicara perlindungan. Sehelai rambut Anda dan saya tidak akan jatuh jika Tuhan tidak kehendaki. Ulangan 28 itu luar biasa, saudara. Dari ayat pertama sampai ayat 14 itu berbicara tentang berkat Tuhan. Dan ada ayat yang katakan dalam Ulangan pasal 8, diberkatilah, dilindungi engkau pada waktu keluar masukmu.
Diberkati engkau dimanapun engkau berada. Engkau bukan menjadi ekor, tapi engkau menjadi kepala. Ada jaminan Tuhan yang Tuhan nyatakan hari ini. Itulah makna daripada berkat Tuhan. Orang-orang yang selalu berada dalam Tuhan, mereka akan mengalami berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup mereka. Bagian yang kedua katakan begini. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Bagaimanakah wajah-Nya Tuhan? Wajah-Nya Tuhan adalah wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Apa yang dia alami oleh Simon Petrus, Andreas dan Yohanes dalam Matius pasal yang ke-17 di atas gunung Hermon, gunung Tabor itu. Waktu Simon Petrus mendapatkan penglihatan, dia melihat ada Tuhan Yesus, ada Nabi Musa dan Nabi Elia bersama Yesus. Dan Simon Petrus katakan, Tuhan, betapa berbahagianya aku berada di tempat ini. Wajah Tuhan adalah wajah yang penuh perhatian bagi Anda dan saya. Mazmur pasal yang ke-14, Tuhan dari sorga memandang ke bawah. Kata ke bawah itu berbicara ke bumi. Karena bumi adalah tempat tinggal manusia, Anda dan saya. Tuhan memandang dari sorga ke bawah kepada anak-anaknya, apakah ada yang berakal budi dan mencari Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa melihat wajah Tuhan kalau kita tidak mencari Dia. Pergunakan waktu yang ada, saudara, dengan sebaik-baiknya untuk mencari Tuhan. Lihatlah wajah Tuhan. Secara letterlight, saudara, kita tidak bisa melihat wajah Tuhan. Tapi secara mata roh kita selalu melihat wajah Tuhan. Dengan kehadiran karya-karya Roh Kudus di tengah-tengah penyembahan kita, di tengah-tengah ibadah kita, itu menunjukkan bahwa Tuhan sementara menampakkan wajah-Nya bagi saudara dan saya. Dan kalau Tuhan menampakkan wajah-Nya, Dia akan menyatakan kasih karunia. Mari kita renungkan bagi kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu, dari ujung rambut sampai ujung kaki luar dan dalam, Tuhan teliti, saudara. Tuhan tahu. Sebelum kita bergerak saja, sebelum kita berbicara saja, sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan tahu. Dan ternyata, saudara, Tuhan banyak mendapatkan dalam kehidupan Anda dan saya yang sungguh menyedihkan hati Tuhan. Tapi saudara, Tuhan tidak pernah menolak kehidupan Anda dan saya. Tetapi kasih karunia-Nya itulah yang membuat Anda dan saya tetap berada dalam hadirat. Tetap dilayakkan untuk melihat wajah-Nya Tuhan. Keluaran 24 Anda akan baca di rumah. Pertama kali Nabi Musa naik ke atas gunung Sinai. 40 hari dia berada di sana. Dan dia diberikan 2 loh batu. Tapi 2 loh batu itu hancur. Karena Nabi Musa melihat Harun bersama bangsa Israel membuat lembu emas. Dan mereka menyembah lembu emas. Nabi Musa sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Harun dan bangsa Israel. Sehingga konsekuensinya banyak bangsa Israel harus mati karena pemberontakan yang mereka lakukan. Tidak sedikit banyak kita memberontak dengan Tuhan. Yang lebih tahu Anda dan saya masing-masing pribadi kita. Pemberontakan apa yang kita perbuat. Pada waktu kita tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus, pimpinan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita berada pada posisi pemberontak dengan Tuhan. Angka 40 itu berbicara tentang kematian daging. Tuhan mau mematikan daging kita. Itulah sebabnya dalam pelajaran tabernakel, saudara, mulai dari halaman, mulai dari saudara mesbah korban bakaran, kolam pembasuhan, pelita emas, meja roti pertunjukan, dan mesbah dupa. Di sampingnya itu ada salib. Artinya apa?
Halaman dan ruangan suci itu berbicara dunia yang kita hidupi di hari yang terakhir ini. Dalam dunia ini ada salib. Dan apa tujuan salib Tuhan dalam kehidupan kita? Supaya kita berani untuk bayar harga, mengoreksi kehidupan kita dalam Tuhan. Yohanes 3:30 katakan, biarlah Yesus yang lebih besar, dan kita akan semakin berkurang-kurang dalam hidup kita. Lanjut Keluaran 34, saudara. Nabi Musa diperintahkan Tuhan kembali bersama dengan Yosua. Yang pertama dia naik bersama dengan Imam Harun. Yang kedua dia naik bersama Yosua. Yosua artinya Allah kekuatanku, dan Yosua adalah panglima perang pada saat itu. 40 hari 40 malam Nabi Musa ada di atas gunung Sinai. Dan dia berpuasa 40 hari 40. Tuhan memberikan dia 2 loh batu. Dan Nabi Musa dapat tenang, saudara. Sehingga apa yang terjadi waktu dia melihat wajah Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu tertransfer dalam hidupnya. Saya percaya hari ini setiap orang yang selalu melihat wajah Tuhan, wajahnya pasti beda. Amin. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi hidup saudara saya. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku menyadarinya. Ada wibawa surgawi yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Itulah sebab kita tidak perlu minder, saudara. Itulah sebabnya kita tidak perlu pesimis. Sepanjang kita sudah selalu berada di hadapan Tuhan, melihat wajahnya Tuhan, maka Tuhan akan mentransfer kemuliaannya bagi hidup kita. Sehingga ada otoritas yang Tuhan berikan. Berapa hari ini saya mengecek saudara bagian coran daripada pastori bagian atas dengan note drop saudara supaya nggak bocor karena musim hujan. Saya cicil saudara karena seringkali tiba-tiba biasa hujan. Tapi kemarin dulu saudara saya sementara mengecek siang bolong, tiba-tiba saudara karena kasihkan mengecek, saya lihat wah ini sudah awan gelap, sudah ada burung hujan. Dan kalau sudah ada burung hujan, itu pasti akan turun hujan. Saya bilang Tuhan, no drop ini harus 3 jam baru dia kering bagus. Kalau belum 3 jam kena hujan, Tuhan, no drop ini mahal. 20 kilonya itu 1 juta. Tuhan, ini rumahmu. Dan saya percaya Tuhan, Engkau yang membackup rumahmu ini. Sehingga saudara sambil berdiri waktu sudah mulai rintik-rintik itu hujan. Karena saya yakin bahwa ini akan hujan keras. Tapi saya percaya kuasa Tuhan itu luar biasa. Sambil berbahasa roh untuk mengangkat doa saya di hadapan Tuhan, dan saya mengarahkan tangan saya ke awan yang gelap itu. Dan saya berkata kepada awan itu untuk bergeser dan pergi ke tempat saudara-saudara saya yang memerlukan hujan. Sebab Tuhan, saya sementara mengecek dan no drop ini bisa kering dalam waktu 3 jam. 5 menit setelah saya selesai berdoa, awan yang gelap itu mengarah ke arah PTA. Sehingga saya lihat di sana di PTA hujan, saudara. Karena saya berada di lantai atas. Dan puji Tuhan di arah pastori itu tidak hujan. Karena Tuhan melihat bahwa hambanya sementara mengecek. Dan no drop itu harus kering. Karena ini rumahnya Tuhan. Anda dan saya diberikan otoritas untuk hal itu. Matius pasal 16, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita uraikan di bumi akan terlepas di sorga. Seringkali banyak sugesti negatif yang dinyatakan intervensi iblis dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga kita mulai menjadi pesimis dengan hidup ini. Saya mau katakan hari ini Anda punya kuasa untuk berbicara untuk hal itu. Anda sudah melihat Tuhan, wajah Tuhan. Dia penuh dengan kasih karunia, termasuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Efesus 2 ayat ke-8. Bukan karena kita baik kita diselamatkan, hanya karena kasih karunia. Kalau ada orang yang memponis hidupmu, ada orang yang menjelekkan hidupmu, ada orang yang menggosipkan hidupmu, ada orang yang menjudge negatif lagi hidupmu, jangan dengar dia.
datang sama Tuhan, lihatlah wajah Yesus. Amin. Waktu engkau melihat wajah Yesus, Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Bukan manusia yang memberikan engkau kasih karunia. Bukan saya sebagai gembala, bukan hamba Tuhan, tapi kasih karunia itu berada di tangannya Yesus. Dan waktu engkau melihat wajahnya, kasih karunia Tuhan itu mengalir bagi hidupmu, sehingga engkau yang lemah akan dikuatkan, engkau yang salah akan dibetulkan kembali oleh Tuhan, engkau yang mengalami peperangan dalam hidupmu, Tuhan akan berikan kemenangan. Jangan pernah selalu berkata, "Otena mau harapan." Tidak akan mungkin terjadi. Ingat, pikiran dan perkataanmu menentukan hidupmu. Pikiran manusia menentukan hidupmu. Waktu engkau berpikir positif, maka pikiran yang positif itu akan memberikan dampak bagi hidupmu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang positif, bukan Tuhan yang negatif. Hanya iblis yang negatif. Kalau orang percaya masih berpikir negatif, berarti dia berada di pihaknya iblis. Tapi kalau kita berpikir positif, berarti kita selalu saudara bersama Yesus, melihat wajahnya, karena kita penuh dengan kasih karunia Allah. Ketiga dan terakhir, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam Wahyu 22 bagian yang terakhir, saudara, kita lihat kebenaran Allah. Luar biasa ini. Dalam Wahyu pasal yang ke-22 dikatakan begini. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, kitab Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang keempat katakan, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara mau melihat wajahnya Tuhan? Kita akan melihat wajahnya Tuhan dalam Yerusalem yang baru. Itu akan memberikan damai sejahtera. Kalau kau coba saudara hilang damai sejahtera dalam hidupmu, datang berlutut di kaki Tuhan, berdoa, sujud menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan wajahnya, sehingga damai sejahtera itu terjadi. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran yang berbicara pribadi Yesus, di situ ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Kita percaya hari ini damai sejahtera Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Saudara, kendalikan emosi dalam kehidupan kita. Emosi itu bermanfaat bagi tubuh Anda dan saya, karena dia sebuah energi yang dikeluarkan tubuh manusia. Tapi emosi itu menjadi negatif waktu kita tidak bisa mendamping, waktu kita tidak bisa mengarahkan emosi itu. Mari kita mengarahkan emosi itu dengan sebuah hal yang positif. Waktu wajah Yesus diperlihatkan bagi hidup Anda dan saya, maka tetap ada damai sejahtera. Kita belum mendapatkan janji Tuhan, kita tetap damai sejahtera. Kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup kita, kita tetap punya damai sejahtera. Karena Yesus akan terus melepaskan damai sejahtera. Dan di mana ada damai sejahtera, maka di situ pasti ada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian hidup saudara dan saya pribadi. Tuhan mau berkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita berlutut semua. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kita datang dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Dia, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu hari ini Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu, sebab Engkau sudah berikan yang terbaik bagi kami. Haleluya Yesus. Amin Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami merendahkan diri. Kami rindu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nyalakan kaki yang mau bangkitkan karena Roh Kudus-Mu. Dewasakan meninggal. Segala taktikus kegelapan setan roh jatuh bangunan. Kami patahkan dalam nama keluar. Ta'ala terus berkuasa. Urapi hamba hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan. Dan kami siap menyembah dalam nama Yesus. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Nyanyikan dalam roh. Why is life, my word is love, my word like night in night, my word life is life, my word is love, my word like night is love. Ya marana masikana. Mari sembah Tuhan. Gunakan bahasa roh yang Tuhan sudah berikan. Ya marana urana masikana. Simuruna manamo. Ya marana masikana. Awana yarana masih. Ya marana. Semua sembah Tuhan. Simuruna manala. Ya marana. Sikronala manala. Simurunala masih. Sembadiaranala manala. Awanala yaranala masakranala manala. Yaranala mu. Yamarana. Sikronala masamarana. Simurunala masih. Ulanala manala. Ya marana masih marana. Minta kekuatan dari Tuhan hari ini. Ya marana mo. Simurana mana. Ya rana masih marana masih marana masih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan selesai. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Ketika jalan yang kami lalui Tuhan berputar di padang gurun, Engkau tetap memelihara kami Tuhan Yesus. Hidup kami menjadi sempurna karena Engkau.
yang hadir dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa, tapi Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory Tuhan. Berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan kami tempuh, ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang memberikannya untukku sekali. Selalu ada jalan, selalu ada jalan. Saat tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, selalu ada jalan. Di mana ada kelemahan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Mari saudara, Tuhan tahu masalah persoalan yang kau hadapi hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang mau didoakan khusus, silakan saudara angkat tangan saudara. Biarkanlah wajah Tuhan melihat engkau hari ini, apa yang kau hadapi, dan kesempatan kau minta kepada Tuhan. Engkau punya otoritas yang Tuhan berikan, dan yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan bukakan jalan. Manusia menutup jalan, tapi Tuhan buka jalan. Dan kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada seorang pun Anda jalan. Tidak ada seorang pun yang mampu menutup jalan itu, karena Yesus yang telah membuka itu. Sekali lagi refrain pujian ini kita angkat, dan saya mau berdoa sangat khusus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ya dalam musik dan dalam musik selalu ada jalan, karena Engkau selalu membukakan jalan. Kami sudah melihat wajah-Mu, dan Engkau telah memandang kami dalam ibadah hari ini.
Kami percaya Engkau tahu hati dan kehidupan kami. Engkau tahu apa yang kami rindukan. Engkau tahu apa yang kami mau. Itulah sebabnya hari ini Tuhan kami mau berdoa setiap hari kepadamu. Layakkan kami Tuhan, kuduskan, ampuni dosa kami. Sediakanlah telingamu Tuhan, dan dengarkanlah doa-doa kami. Kalau ada penghulu di daerah Jambi, di Senta Rotektorial, penghulu-penghulu di daerah roh orang kuat, roh yang bukan dari Tuhan, yang coba menuduh kami naik ke dalam Allah, kami bersatu Tuhan katakan tolak di dalam nama Yesus, keluar darah terus berkuasa. Udah dalam siklam se, Engkau lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan mereka hari ini. Mereka perlu Engkau Tuhan. Engkau yang tahu keperluan mereka, Engkau yang tahu kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan berikan mereka yang terbaik. Dalam waktumu yang indah Tuhan, Engkau bukakan jalan. Berikan berkat-Mu yang terbaik Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka akan melihat bahwa Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Karena Engkau telah berjanji hari ini melalui firman-Mu, Engkau memberkati kami dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi pekerjaan-Mu, GKI yang di Suraku Tuhan berkati. Pertambahkan bilangan orang percaya untuk datang memuji muliakan nama Tuhan. Karena kami berada dalam proses penyaringan di hari yang terakhir ini Bapa. Biarlah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Akan tempat ibadah pastori Engkau beracara. Kami percaya itu rumah-Mu Tuhan. Dan Engkau selalu membuktikan Engkau dahsyat luar biasa bagi rumah-Mu. Engkau berkediaman di tempat ibadah pastori, sehingga progres pembangunan ke depan dalam nama Yesus akan berjalan dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berkati ibadah Natal Jemaat GKI Suraku tanggal 14 Desember. Untuk kepujian kemuliaan bagi nama Allah, pengurapan yang baru, hikmat, otoritas mengalir bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Nyatakan lawatan-Mu dan kuasa-Mu dinyatakan. Berkati Hotel Francisco yang kami selalu pakai dalam memuji dan muliakan nama Tuhan. Kami percaya kamu Tuhan ada di tempat sini. Ada aura surgawi, ada suasana surgawi yang mengalir di hotel ini. Sehingga hotel ini beda Tuhan. Sebab orang akan melihat ada sesuatu yang diberkati di hotel ini. Ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa. Itulah sebabnya dalam nama Yesus Tuhan, kami bermohon kepadamu Bapa untuk proyek Iboil Tuhan Yesus yang akan berjalan jika Engkau kendaki bulan 1 2021. Engkau beracara campur tangan Tuhan, sehingga Bella Hotel Francisco dapat dikontrak Tuhan dalam proyek besar ini, sehingga hotel ini bisa penuh Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Sehingga Pak Beli, Ibu Marta, Bella, Evelyn dan Rafael, mereka tetap meninggikan Engkau, mempermuliakan Engkau. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dalam nama Yesus, janji-Mu tergenapi di hotel ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan. Engkau beracara bagi Bella, Yabes dan Rama di Moldovi. Engkau beracara bagi Ibu Anujaya, Kristi Mujizat, Keisha dan Karen Evelyn. Engkau beracara buat kehidupan Ibu Sifra, anak Hendrik dan keluarga besar Pak Matius. Ya Tuhan Yesus, semuanya ada di Makassar. Engkau beracara buat kehidupan Siska yang ada di Toraja Tuhan. Engkau lindungi sertai anak-anak-Mu ini Bapa, sehingga mereka berada dalam perlindungan Tuhan, beraktivitas lebih khusus memuji muliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat Pak Colin, Ibu Alfida dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati keluarga jasmani dan rohani, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka Tuhan. Lebih khusus hidup rohani mereka, sehingga hidup rohani mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dibawa dalam kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan, bagi keluarga kami dimanapun berada, Engkau tetap beracara. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil, sertai keluarga kami dimanapun berada. Yang belum datang kepada Engkau jamah mereka datang, yang sudah datang kuatkan iman dan pengharapan mereka. Jika ada anak-anak yang mengalami sakit penyakit atau hal-hal yang mengikat hidup mereka, kami percaya Engkau tabib yang ajaib, oleh bilur darah Tuhan mereka sembuh, mereka pulih oleh karena Yesus. Engkau beracara bagi Pak Hani Iska Seven Felia Salam. Engkau yang melukai, Engkau pula yang akan mengobat. Engkau beracara bagi pekerjaan jemaat-Mu sebagai karyawan PT Vale, kontraktor instansi pemerintah bidang yang lain. Tuhan berkati mereka, bukan jadi ekor, mereka menjadi kepala yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan yang dalam studi hikmat akan budi menyertai dari playgroup perguruan tinggi
mereka berhasil sukses hanya karena Tuhan. Kemurahan Tuhan Engkau hadirkan bagi Seragu ini, Engkau hadirkan bagi Lu Timur Bumi Batara Buru ini, sehingga diberkati Tuhan. Berkati PT Vale dan semua kontraktor yang ada. Pemilu kada 9 Desember yang kami akan lakukan Tuhan, Engkau nyatakan kuasa, Engkau yang pilih bupati wakil bupati yang terbaik untuk menyatakan pembaruan bagi kabupaten kami, untuk membuka hati menerima kemuliaan dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kabupaten kami 2020 sampai 2025 semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang terpapar di Kabupaten Timur, kami percaya Engkau adalah Allah yang ajaib, dahsyat, luar biasa. Sembuhkan, pulihkan mereka, sembuhkan, pulihkan juga Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudara kami di Indonesia yang mengalami Tuhan terpapar virus ini, Engkau jamah nyatakan kuasa-Mu Tuhan, mampukan para medis dan tim Satgas yang berada di lini depan Tuhan, mampukan TNI dan Polri berjaga-jaga bagi negara kami. Lebih khusus bagi saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Sigi, Tuhan Kau hadir di sana, proteksi mereka Tuhan. Setiap huru-hara provokator, setiap roh terorisme, iblis setan roh jahat yang coba mengganggu, kan patahkan dalam nama terus keluar darah Kudus berkuasa. Urang dalam sikla Mesir, mampukan Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para kepala desa, para lurah, kepala dusun, RT, mampukan mereka semua Tuhan mengendalikan roda pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami pohonkan kepadamu tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampuni dosa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Sebelum kita tutup ibadah, jika ada pernyataan Tuhan silakan disaksikan. Puji nama Tuhan. Pada saat didoakan buat tadi tentang pastori ya, dimana diperlihatkan ada lonceng emas itu dia sementara berdentang. Kemudian pada saat didoakan buat hotel ini ya, proyek dimana diperlihatkan ada benang putih diikat dari satu pohon kepada ada pohon satu. Tetapi ikatan benang ini sempat longgar, jadi dia hampir terlepas, tetapi ditarik kembali untuk diikat lagi kembali. Kemudian pada saat didoakan tentang pemerintah kita, bangsa kita, di mana diperlihatkan parang yang sementara diasah. Ya, puji Tuhan, untuk berdoa tempat ibadah pastori lonceng emas itu adalah berbicara kehadiran Tuhan, sama seperti bilangan pasal 10 Nabi di Sangkakala itu mempunyai arti semboyan bagi kehidupan bangsa Israel. Saya percaya di sana adalah rumahnya Tuhan dan kehadiran Tuhan nyata, dan biarlah kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan bagi tempat ibadah pastori. Untuk hotel ini dalam proyek yang saya selalu doakan di Boyle, jika Tuhan kendaki pada bulan 1, PON itu adalah perusahaan yang akan kerjasama dengan Pak Berlin melalui Hotel Francisco ini. Sempat kendor, tapi ada yang menguatkan, dan saya yakin itu tangannya Tuhan yang menguatkan kembali supaya saudara kerjasama bagi perusahaan yang lain untuk hotel ini dalam proyek besar itu dapat terjadi. Nama Tuhan dipuji permuliakan. Putih adalah kekudusan. Tetap jaga kekudusan. Ibrani 12 ayat 14 bagian B. Hanya orang yang kudus dapat melihat Allah. Dan arti kekudusan satu base pertama ayat kedua, ketaatan pada firman. Waktu kita taat kepada firman, kita yakin berkat Tuhan pasti mengalir bagi kehidupan kita. Kemudian berdoa untuk bangsa negara kita, diperlihatkan parang yang sementara diasah. Parang adalah kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan di Ibrani 4 ayat yang ke-12 itu akan menyatakan bagi kehidupan bangsa negara kita, sehingga kebenaran Allah semakin menjangkau banyak jiwa yang dimenangkan untuk kepujian dan kemuliaan Tuhan. Intimidasi, intervensi yang terjadi bagi kehidupan gereja tidak akan menyurut untuk gereja bangkit, tapi gereja akan semakin bangkit untuk menyatakan misi dan visi daripada Tuhan. Ada yang lain? Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, saudara diberkati hari ini. Amin, saudara. Mari saudara yang kekasih, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Sejenak kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian buat Tuhan. Nyanyi hosana bagimu Raja, di atas segala raja. Kita angkat pujian ini saudara. Nyanyi
Engkau layak disembah dan dipuja dalam hidup kami. Kami berdoa hari ini juga bagi kehidupan anak Freya yang tanggal 29 November ini Engkau telah tambahkan umurnya setahun lagi menjadi genap 9 tahun. Kami percaya ini kasih kemuliaan Tuhan. Walaupun dia berada di rantai bawah dari tempat ini, hamba berdoa, Tuhan berkati anakmu ini. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah bagi hidupnya. Ya marah dalam Mesir dan dalam Mesir. Tuhan memberkati dia jasmani dan rohani. Tuhan memberikan dia kekuatan, kesehatan, dan mulai usia dini dia selalu hidup di dalam Engkau, memuji memuliakan nama Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan dalam studinya dia bisa berhasil sukses, nama Tuhan dipermuliakan. Ya marah dalam Mesir dan dalam Mesir. Berkati Ibu Leniatis, keluarga yang ada di lantai bawah, Ibu Justin dan keluarga besar dimanapun berada. Tuhan berkati, demikian juga saudara Yunima, Tuhan berkati dalam hidup muda, dalam pekerjaan, dalam pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau disertai. Kami akan bertolak pulang dari tempat ini bagi jemaat-Mu. Engkau disertai, jauhkan roh maut, kejahatan setan. Pulangkan tiba dengan selamat dan seluruh hidup baru kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari yang baru Engkau bersama hidup kami. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari tanamkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, bila kiranya menyertai kita sekalian detik pagi hari ini hingga kau fajar Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah pagi hari ini. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.